Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti Region 8 Surabaya. Halo semuanya, lama gak ketemu, lama gak menyapa semua Besti RO 8 Surabaya. Jumpa lagi nih dengan kami duo Jariwis, dengan saya Zakia dan saya Feris. Ya, kita jumpa lagi dalam Cerewet Podcast. Care, aware, detail, disiplin. Alhamdulillahirrahmanirrahim nih Besti Iya, ya. betul. Kita bisa jumpa lagi di episode ketiga kali ini. Iya. Dan ini masih dalam bulan Syawal pastinya. Betul, kita Kak Kia. mau minta maaf juga nih kepada seluruh Besti Region 8 Surabaya. Kita maaf-maafan lagi boleh? Maaf lahir batin, Iya, betul, ya kan? ya. Dan juga buat semua Besti Region 8 Iya, Surabaya betul. apabila mungkin kemarin-kemarin kita ada salah kata dan sikap ya, Iya. Kak Feris gitu. Mungkin ada perkataan yang kurang berkenan gitu kan. Gitu, atau mungkin terlalu pencilaan kita ya kan di episode sebelumnya gitu kan. Betul. Nah, gimana Kak Kia? Podcast kali ini kita kedatangan pasangan muda, milenial yang bisa dikatakan pasangan muda ini inspiring gitu ya. Inspiring. Nah, tapi inspiringnya di sini itu inspiring dalam hal segala macam sih menurut saya di sini ya. Gitu ya. Iya, Ngeri betul. dong ya. Ngeri nih. Jadi kalau buat pasangan milenial nih yang mungkin di saat ini yang ada nih, kita kalau ngeliat pasangan ini jadi insecure. Gitu ya. Betul, insecure apalagi banget. Buat yang ini ya jomblo-jomblo pada Iya. lontar-lontar gitu ya. Tangan saya kayak langsung lumutan gitu kan. Oke, nah nih Kak Feris Ya, langsung aja untuk podcast episode ketiga kali ini. Betul. Itu tajuknya tentang apa nih? Kita punya tajuk di sini yaitu Wake Up Millennial, yuk melek investasi properti. Luar biasa. Oke. Keren banget ya. Iya, Kak Kia, ada siapa kita hari ini yang kita undang? Nah, karena tadi kan dibilang katanya ada couple yang very inspiring itu. Betul. Hari ini kita kedatangan, langsung aja bisa dibacakan kurikulum vitae-nya. Oke, di sini kita kedatangan, kita manggilnya Bapak, Mas atau Kakak nih? Mas aja ya. Mas ya? Mas dan aja. Mbak ya. Oke. Baik kalau gitu kita sapa dulu Boleh. nih. Assalamualaikum nih Mas Alfian dan juga Mbak Clarissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih selamat datang Ya. di acara podcast cerewet kita di BSI Region 8 Surabaya. Nih biar kenal ya semua Besti Region 8, langsung aja Kak Feris bisa bacain CV-nya. Baik, di sini kita sudah kedatangan Mas Alfian Mahardika dan juga Mbak Clarissa Febrilia Hasan yang disebut sebagai couplepreneur. Waduh, apaan Ya, ya? Nanti nah, kita akan kepoin langsung ya. ya. Kan biasanya kita cuma tahu entrepreneur kayak gitu, di sini kita hadirkan langsung couplepreneur. Entrepreneur, Betul. oke. Baik, di sini Mas Alfian dan juga Mbak Clarissa ini ada in briefnya yaitu highly passionate in knowledge and people and energetic and forward thinking leader from property business into building and managing philanthropic foundation. Dan juga untuk domisili ada di 2 kota yaitu di Surabaya dan juga Lumajang. Lalu untuk milestone of activities-nya sendiri untuk Mas Alfian dan juga Mbak Clarissa itu yaitu Ray Excellent Award 2021 di Jakarta dan juga nominasi Gramedia Book yaitu untuk 50 wanita inspirasi Indonesia untuk Mbak Clarissa Hasannya sendiri ini. Luar biasa Nah, banget. kebetulan kita ada bukunya nanti. Oh gitu ya. Iya. Nanti langsung aja biar present. Nih ada gitu bukunya. Kita biar samar-samarin dulu nih. baik. Nah, biar makin penasaran kan. Iya. Lalu ada juga yaitu launching Clan Apps yaitu aplikasi real estate ecosystem and Muslim daily prayer tools. Wow. Nah, lalu untuk current works-nya sendiri yaitu director atau owner di PT IS Kedaton Jayaland, Clarissa Property. Dan juga untuk sosial philanthropic activities-nya sendiri yaitu di Yayasan Alfian Clarissa Madania yaitu a foundation to nurture the orphans in Tahfidz program and to serve the underprivileged families with various services from education, social and religious matters. In addition, providing training, mentoring, and facilitation for youth to develop their social business to empower their communities. Aduh, impresif loh. Ini Iya, lengkap banget lengkap. loh foundationnya. Nanti kalau nggak ngerti ini Besti bisa langsung ada Iya, ini ya, betul. Artinya ya. di bawahnya. Tapi di bawah sini ini. saya ini sedikit merinding ketika baca yang Yayasan Alfian Clarissa Madania di sini karena selain bisnisnya sendiri itu di bidang properti, ternyata di sini mereka juga bergerak di bidang ini juga ya, sosial juga ya. Iya, betul. Iya. Nah,
untuk hobi sendiri ada banyak sebenarnya. Ini bertolak belakang hobinya sama kita. Cuma gitu ya. Iya, di sini ada reading, traveling, networking, social activities, and sport. Aduh, beda sama kita kaum rebahan ya, Besti. Iya, kalau apa kita ini? eating, sleeping. Eating, sleeping, gossip ya udah. Sama kok ya. Sama ya. Oke, kalau Oke, gitu tadi sekilas interjection mengenai siapa couple-planner kita undang Betul, ya, Besti. Jadi kita langsung aja ngobrol-ngobrol ya. Boleh, Karena boleh. memang ini couple-planner kita hadirkan sangat bisa menginspirasi kita semuanya ya kan. Sebenarnya bisa berbagi ilmu ya dan Betul. juga wawasan kepada kita Betul, semuanya. iya. Baik ini Mas Alfian dan Mbak Clarissa. Enak ya ngomongnya Mas sama Mbak ya. Iya. Iya kan. Ya, jadi yang pertama nih kalau tadi udah dibacain segitu banyak tentang kurikulum vitae-nya. Ini pertama kita mau tanyain dulu nih kan karena emang pertama emang bergerak di bidang properti juga ya. Ini opininya dari Mbak Clarissa dan juga Mas Alfian nih mengenai pemulihan demand masyarakat saat ini terkait pembelian properti itu kayak gimana sih? Oke. Baik, terima kasih ya. Pertama tadi udah disebutin. Terus udah mengundang kita di tempat yang keren ini, kece banget di BSI Region 8 Surabaya ya. Iya. Dan kita baru nyampe di Surabaya dari Lumajang. Iya. Terima kasih loh. Kita terharu banget Iya, ya. terharu. Semangat banget kita harus Alhamdulillah, Oke. sampai di semangat. Surabaya. Sempat mampir ke rumah di Surabaya bentar, Oh, iya. sholat bentar, langsung ke sini Langsung dan sini. ternyata ada rezeki ban kita bocor. Biasanya nanti bakal ada pengganti rezeki yang lebih besar. Amin, Benar-benar. amin. Oke, kembali tadi ke pertanyaannya. Nomor, oke. Ini ya. Mungkin Pandemi sorry ya. sebelum itu tadi kan sempat kesentil masalah couple planner, mungkin banyak yang kepoin nggak Iya, sih? iya, Sorry betul. bisa back to masalah couple planner. Sebenarnya apa sih kok ada istilah couple planner? Mungkin itu akronim atau mungkin Iya, istilah yang perlu kita tahu nih. Apa sih ini Mas Alfian? Ya, pertama kita couple. Yes. Sama-sama entrepreneur ya. Iya. Oh, Oh, jadi jadi memudahkan couple ya. planner gitu ya. Dan kita punya visi yang sama gitu ya. Boleh pegang tangan saya? Ih, Aduh, aduh, Besti. pegang siapa dong? Ya, Pegang mic aja deh. Oke. biar nggak insecure Iya. gitu ya. Di luar sana jadilah pasangan yang bersyukur. Jadi jadikan insecure jadi bersyukur. Oh, keren. keren Bersyukur, insecure. Oh, ya. Nah, kita sebagai couple kita harus punya visi yang sama gitu kan. Melangkah bersama gitu. Kalau kita punya visi yang sama, kita punya plan bersama, dream bersama dan juga bisa jalan bersama gitu. Oke. Jadi agar kita bisa mencapai tujuan kita dan juga kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Itu sih makanya kita pengen jadi couple planner gitu. Oke, Ya, jadi jadi- visinya dalam semua hal ini Mas Alvin ya, nggak cuma dari segi apa sih namanya istilahnya Pribadi aja. pribadi gitu. Oke, siap gitu Jadi ya. kayak semuanya ditarik langsung tujuannya sama jadi satu gitu ya. Heeh. Luar biasa. Visi misi kita sama, jadi kita tuh nggak ribet di urusan domestik. Karena yang di urusan domestik kita ya insya Allah ini ya sudah cukup lah gitu. Jadi Iya. kita bisa bergerak keluar. Kalau visi misi kita nggak sama, kita masih diribetkan dengan urusan domestik gitu. Oke. Ya walaupun maksudnya pasti adalah namanya ujian ya kalau ada Iya. hujan, ada hujan ya. Iya, betul. Ada awan, ada matahari kan gitu Iya. pasti ada. Cuman kan nggak yang terlalu banget insya Allah itu. Iya. Oke. Achieve success in this life and maximum reward in the hereafter. Itu tujuan kita bersama. Itu mantep banget loh ya. Iya, mungkin kita bisa di Besti Planner. Oh iya. Iya, apalagi ntar ada istilah baru kan, Besti Planner. Iya, Benar-benar. iya kan. Iya kan, buat jomblo-jomblo kayak kita ini memang Besti salah planner. aja Benar-benar. kan. Oke, kalau gitu terima kasih itu tadi emang salah satu istilah baru yang memang bisa ini menjadi inspirasi untuk Betul. pasangan muda berprestasi ya dan juga bermanfaat untuk umat ya. Gitu ya, Besti. Betul, betul. Nah, oke kita kembali lagi ke pertanyaan yang tadi ya, Mbak Clarissa dan Mas Alfian. Jadi karena kita ini tajuknya masih tentang properti ya kan, sesuai dengan mungkin keahliannya dari Mas dan Mbak berdua ini. Jadi ini kita pengen tahu banget nih kan pandemik ya insya Allah ini berangsur-angsur sudah mulai pulih ya kan. Nah kira-kira opini dari Mbak dan Mas mengenai pemulihan demand masyarakat terhadap pembelian properti saat ini seperti apa? Baik. Tentu yang kita sudah ketahui sih untuk awal-awal pandemi itu adalah ininya kita ya tantangan terbesar kita gitu.
sampai di kuartal ketiga ya wirausaha baru dapat ada inilah apa Mulai ini akhir pintu tahun ha-ha. sih, 20 2020 akhir. ya, 2020 akhir baru ini Ha-ha. kan. Emang jadi apa sih di tahun 2020 kan itu pandemi dari Pandemi. Iya, Betul. 2020, heeh. 2020 sebenarnya aku tahunya dari kita tahunnya 2019 sebenarnya udah dari Wuhan tuh udah ini kita dari Eropa aku dengar Desember itu Wuhan udah kena. Nah ini pasti deh ntar masuk Ke Indonesia Oke. gitu ya. Ternyata benar, ternyata benar. Dan ternyata memang efeknya adalah untuk dengan properti itu berdampak banget karena memang kita nggak boleh ada transaksi yang via perbankan selama 2020 kan. Oh iya, benar iya, ya? kita pernah dengar itu kan. Ya, dan itu bisa dibayangkan sedangkan kita punya berinteraksi tukang dengan banyak bank ya, kan sangat ini ya. transaksi Iya, terus, terus di kantor kita juga ada beberapa orang karyawan itu yang benar-benar yang shock gitu. Dan itu kita udah terlanjur beli tanah-tanah gitu deh. Ya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah di tahun itu sebenarnya itu penjualan kita tertinggi. Oh iya. Cuman nggak bisa realisasi. Oke, Oh. karena masalah tadi urusan perbankan tadi ya. Yes, Oke. seperti itu. Terselamatkan karena kita banyak bergerak di ini rumah-rumah yang subsidi. Kita Iya. Oke. kecil, cuma terbantunya di subsidi udah. Iya. Karena kan kemampuan masyarakat waktu itu masih ini ya, yang istilahnya yang orang mau invest secara yang menengah ke atas agak ini ya, Agak- simpan uang. agak- Iya, terus, betul. Lebih memilih Nah. untuk berinvestasi iya, disimpan ya sama. daripada Yang- untuk beli-beli. yang masih bisa bergerak yang itu yang Akhirnya kita rubah strategi, fokus kita ke Oke. rumah MBR gitu. Yang subsidi Yang itu. subsidi. Masyarakat berpenghasilan rendah. Iya. Betul. Iya, iya. Akhirnya iya. malah terjadi penjualan terbesar di kuartal Benar. keempat itu. Ya kita bisa merubah musibah menjadi berkah gitu di situ. walaupun bisa realnya di tahun 2021 Oke. baru bisa real. Ya karena perbankan baru buka keran sebenarnya di tahun 2021 2021. gitu kan. Itu kalau nggak salah dalam waktu 2 bulan kita mau terbooking ya. Itu bisa berapa sih Realnya. per bookingnya waktu itu Pak. Oh, per bookingnya. Sekitar 112-an Unit. unit 112 unit. dalam Wow. 2 bulan di COVID. Cuman tadi tuh yang Oke. nggak bisa ini realisasi via KPR nggak bisa. Jadi memang harus belinya cash ya. Yes. Oh, Cash keras gitu atau Jadi- Wow. cash bertahap ke developer. oh gitu. Tapi kalau saat ini kira-kira dibandingkan dengan yang tahun 2021 yang tadi itu, 2022 ini kan sudah menginjak ke apa namanya bulan Mei, berarti Bulan kan udah Mei. triwulan kedua ya kan. Iya, Nah Iya. kira-kira demand-nya masyarakat itu lebih bagus nggak sih daripada yang pas itu tahun 2021? Alhamdulillah sih Alhamdulillah. udah pulih ya. Kalau sekarang kan terbantu dengan KPR kebijakan apa kan sekarang udah mulai stabil. Iya, Apalagi betul. Udah pandeminya udah mulai berangsur-angsur Betul. gitu. Dan BSI udah mulai rilis dari tahun lalu ya. Iya, betul. Ya. Kayak pesan sponsor ya. Kan tentu di awal-awal merger itu kan pasti banyak pembenahan ya. Betul. Iya, Yang betul. tentu berdampak efek ke wirausaha gitu. Iya, Iya. oke. Karena kan Jadi kita kita- di perusahaan kami, masih perusahaan buat saya yang masih lucu-lucunya ya. Masih awal akhir kayak gitu. Oke. Memang kami walaupun nggak mudah, saya ngomong nggak Iya. mudah, mm-mm. berusaha untuk syariah Oke. walaupun belum bisa secara kafah, belum bisa Mm-mm. secara menyeluruh. Betul. Tapi nggak apa-apa sebagian daripada tidak sama sekali. Iya. Ya. Betul. Mengedepankan lah gitu. Iya, iya. Langkah memperbaiki lah, kan ketemu sendiri alurnya. Betul, Oh, betul. iya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini salah satu nasabah loyal kita loh. Wah, terima kasih Pesan sponsor sudah sekali lagi. iya Kita berbangga juga dengan Bank sering Syariah. ini kok ikut-ikut program iya, training kemarin syariah Oke. gitu. Oh, gitu. Oh, jadi di luar itu emang Iya. lagi Iya. belajar juga ya Jadi tentang kita syariah. terus upgrade diri ya, kan kita Baik. harus terus gitu tentang. Tapi kemarin sama Ustazah di Jakarta. Kemarin sama Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi. Oke, ya. Kita juga belajar yang ke lainnya tuh Dr. Oni Sahroni. Oh, itu Kita DPS belajar juga juga. ya. Iya. Dalam pengawal syariahnya BSI tuh, Ustadz Tony. Jadi kita banyak belajar dari berbagai supaya untuk nggak kacamata kuda gitu. Oh iya, betul. Siap. Bener kan.
harus komparatif gitu. Harus bisa melihat dari segala sudut pandang Betul. manapun. Baik, Mas Alfian sama Mbak Clarissa, aku mau tanya nih. Tadi kan disebutkan dalam 2 bulan ketika masa pandemi itu bisa laku sebanyak 112 unit ya. Beli lagi. Baik, nah itu kebanyakan untuk pembelinya sendiri dari kalangan milenial atau mungkin dari orang yang di luar milenial. Iya, milenial. Kebanyakan 40 ke bawah. Masih dikatakan milenial berarti ya. 20 sampai 40 tahun yang membeli. Iya, keren. Milenial Oke. paling banyak. Berarti kan memang saat ini memang milenial itu sudah mulai melek properti ya, Betul. sudah mulai Benar. cari-cari properti kan. Nah, saya mau tanya nih, kalau melihat tadi dibilang milenial sudah mulai melek properti nih, pandangan dari Mas Alfian dan Mbak Clarissa mengenai pola pikir dan habit milenial saat ini itu seperti apa sih? Secara masih milenial juga kan, jadi Ya. tahu ya apa yang dimau, habitnya kayak gimana Betul. gitu kan. Gimana tuh? Gimana? Kalau kita lihat ya, kalau kita di Surabaya dari Jakarta ya, atau di kabupaten misalkan di Lumajang, di Malang gitu, kita melihat emang mungkin generasi ini ya, nggak milenial tapi generasi Z juga ya. Oh, Iya, Gen Z, iya, iya, betul. sudah mulai Udah masuk. mulai mulai masuk ya. Hmm. Nah itu memang lebih apa Pak? Yang kemarin kita itu Tentu karakternya itu Ngikutin lebih FOMO, Oh. fear of Oke. missing Fear of out. missing out. Iya. Kalau Iya, nggak nggak mau ikut- ketinggalan zaman Iya, gitu ya. nggak mau ikut inilah ketinggalan tren gitu. Tren, Iya. ya. itu yang kita maksudnya kita nih couple yang di usia milenial yang agak ke atas nih ya. Iya. Kita punya kewajiban untuk tadi itu lebih wise gitu. Jadi kita untuk tren itu oke, but kita juga harus punya jati diri. Jadi istilahnya gini, kita nih kan anak-anak bangsa nih, calon pemimpin. Iya, kan. betul. Kita harus punya jati diri. Jadi tren oke, tapi jangan kehilangan diri kita. Jadi jangan karena tren Oke. akhirnya inti-inti dari kehidupan kita tuh malah hilang. Iya, betul. Jadi tadi itu tren tuh hanya hiasan atau istilahnya hanya permukaan aja lah. Kalau bisa kita harus punya potensi, kita harus apa tadi itu, kita harus punya rumah, pekerjaan yang baik, misalnya pendidikan yang baik. Nah, Iya. tentang Hedonisme. itu hanya kalau ada uangnya lah, kalau Iya, ada betul. sesuatu yang lebih oke gitu. Oke. Karena tadi itu Iya. usia apa nggak bisa diulang lagi. Jadi itu Betul. harus mulai muda, Betul. harus jiwanya harus gitu. Harus Nggak- sudah nggak boleh ditanamkan kebawa. Benar. gitu ya, Iya, ditanamkan iya, iya. untuk Punya kalau bisa bikin tren sendiri. Oh, Benar nggak sih? tren yang Iya. positif Yes. ya pastinya. Nah, kan? itu yang penting. Heeh. Kan kebanyakan anak muda ikutan trends, Betul, gitu ya. betul. Hanya konsumtif dan followers aja gitu. Iya. Bahkan kalau bisa kan karena suka ikutin tren, kalau bisa malah bikin tren itu sendiri. Nah. Dan kalau bisa yang positif trennya Iya. gitu. ya jadi Biar kayak- tidak follower tapi salah gitu. Ya, kebanyakan kan kayak gitu ya sekarang milenial gitu kan yang nggak tahu, maksudnya yang dia belum tahu arahnya kayak gimana, dia hanya sekedar mengikutin tanpa tahu dia itu arahnya ke positif atau ke negatif gitu kan. Beli barang-barang mahal nih misalnya ya, kaum yang mungkin udah berhasil ya, udah di settle ya, Iya. settle, harusnya mereka juga bertanggung jawab juga, maksudnya harus lebih juga mengkisahkan tentang proses, tidak hanya memampang hasil. Iya. Karena beberapa generasi ini Gen Z apalagi ya, Iya. itu nggak semuanya dibekali dengan keilmuan, keimanan. Nah, kadang mereka pelan aja nggak tahu, akhirnya menggunakan berbagai cara instan. Betul. Oke. Nah itu tadi yang istilahnya semua harus ikut bergerak nih gitu. Iya. Iya. Kitanya yang udah di segmen yang udah settle gini, oh iya aku harus juga ngasih tahu tentang prosesnya, gitu. Iya. Nggak cuma hasilnya doang. Iya. Karena ikut berkontribusi. Iya, ya. betul, Nah, iya. Soalnya kan biasanya di sosial media tuh banyak influencer yang menawarkan kekayaan dengan cara cepat gitu. Iya, benar. Kamu bisa Dilihat dapat indah-indah. sekian miliar dalam waktu sekian gitu. Nah, Yes, itu. Nah, akhirnya mereka termakan oleh tren tersebut dan malah jadinya rugi gitu. Kan banyak ya kasus-kasus yang Banyak sudah banget ya, Mbak Kia, terjadi ya. gitu. Barang-barang branded, travel kemana-mana. Atau Iya. investasi tapi nggak tahu ilmunya, shortcut gitu pengennya Betul. nggak belajar Iya. dulu langsung gitu. Langsung. Akhirnya Iya. hasilnya juga sesuai Betul. prosesnya gitu. Gitu sih mungkin Iya.
Oke, milenial. sip. Nah, tapi gini nih, kalau tadi bicara katanya cuman follower doang, tapi mungkin ada sebagian juga nih generasi milenial nih Mas Alfian yang ini kalau menurut data kami ya di BSI untuk booking untuk pembiayaan Geria atau KPR ya di kami. Ini kami lihat usianya memang lebih banyak sekarang yang berdominasi adalah generasi milenial. Milenial. Nah, makanya mungkin pandemi selama 2 tahun terakhir ini kan karena memang orang juga istilahnya benar-benar dibatasin nggak boleh kemana-mana. Jadi yang harusnya buat lifestyle, buat jalan-jalan segala macam, yaudah deh daripada kayak gitu mending investasi rumah, Iya, ya kan benar. punya properti segala macam. Itu sih kayak. Itu juga mungkin salah satu positif milenial saat ini dibanding yang sebelumnya, Ya. karena keterbukaan informasi ya. Iya. Jadi mulai melek investasinya lebih tinggi ya. Oh iya, betul sih. Lebih paham. Kalau yang positif. Zaman Betul. dulu Iya. kan mungkin nggak paham investasi saham, Ya, investasi Iya. properti, Iya, betul. dan lain-lain. Logam emas gitu Heeh. kan. Sekarang benar-benar banyak banget kan di sosial media influencer yang juga mengajak itu gitu. Jadi mungkin tingkat melek investasinya lebih tinggi. lebih tinggi. Sekarang. Nah ini kan Mas Alfian dan Mbak Clarissa ini merupakan salah satu mungkin istilahnya bisa jadi salah satu trendsetter juga. Iya, ya, betul. untuk generasi milenial yang memang sudah sukses ya. Betul. Ya, dan tetap nanti berproses lebih Proses. berproses Iya. tetap sukses ya kan. Nah kan nih tapi kalau menurut Mas Alfian dan Mbak Clarissa, kalau untuk generasi milenial tuh kalau cuma sekedar punya rumah tapi nggak investasi itu gimana pandangannya? Lebih oke mana nih kalau punya tapi juga investasi juga nih gitu, gimana? Oke, iya. Makanya itu kan ada kayak pembagian ini ya. Kalau kita punya pendapatan kan sekarang nih milenial nih sebenarnya terbuka banyak lahan-lahan kerjaan baru, benar Iya. sih. Kalau dulu mana ada YouTuber, Iya. mana ada Iya, influencer, iya, gitu iya, sih. iya, Nah, iya, sekarang iya, iya. Kalau dulu kan ya tahu lah Profesionalnya profesional udah doang kan. ada gitu ya. Yes. Yang Nah, tapi dan duitnya insya Allah bisa banyak tuh kalau mereka ini ya rezeki ya. Bu. Iya. Nah tapi terkadang karena dapatnya cepet kan ya, Iya. agak suka hilaf itu mungkin dengan cara nyimpennya lah segitu ya. Oke. Iya. Oke, makanya itu ini nih harusnya nih kita bagi kalau- porsinya. Iya, apalagi kan betul. kalau masih muda nih energinya masih banyak, terus Mm. mudah tergiur ini gitu kan ya. Nah tadi tuh kalau misalnya pendapatan ya, ya itu karena kan udah tergiur maka harus diinvestasikan dan- dibagi misalkan Nah. pakai metode 40, 30, Oke. 20, 10 gitu ya. Oke. Misalkan 40-nya sebagai Untuk kebutuhan hidup ya, sehari-hari Iya. gitu. Nah, 30 bisa untuk investasi. Oh, untuk keren nih. Angsuran ya, atau angsuran cicilan. atau Betul. angsuran rumah. Iya. 20-nya tabungan atau investasi, yang lainnya 10%-nya 10% zakat atau sedekah dan gitu. Oke. sedekah dan CSR. Jadi mungkin tadi pertanyaan kan bisa juga kalau sudah punya properti bisa juga investasi di bidang lainnya gitu. Makanya dibagi tadi kan. Oke, ada porsinya ya 40, 30, 20, 10. Tapi jangan lupa yang 10-nya ini kalau bisa zakat. Nah, Itu ini yang biasanya enggak. agak suka lupa ya kan? Iya. Yang 10% tapi bikin bus gitu. Iya. Oh, Oke. Tapi kalau sebagai kaum milenial 10% untuk zakat harusnya nggak jadi masalah karena sekarang BSI Mobile di dalamnya juga ada Oh iya. fitur zakat, gitu. ya kan? Gampang banget jadi ya nggak perlu repot-repot nyari lembaga. Betul. Penyalur ZIS Ah, ya. betul. Tinggal pakai BSI Mobile aja udah langsung di situ banyak pilihan. banyak banget, pilihannya. kan. Jadi zakat dimanapun, kapanpun bisa langsung. Bisa langsung pilih juga lembaga Betul. penyalur zakat infak sodakohnya. Iya. Gitu. Baik, Mas Alfian dan Mbak Clarissa, ini saya mau nanya lagi nih. Untuk generasi milenial itu ada pertimbangan apa saja dalam memilih properti? yang selama ini ya. Ya, senior kami, biar nggak saya- salah, biar nggak salah milih nih. Oke, pertimbangan apa aja biasanya pendapatannya dulu ya Pak ya. Pendapatannya dulu Pendapatan di dulu. Oke. dibagi apakah dari satu income pekerjaan Oke. atau dari Dua bisnis. Iya. Oke. Oke. Ada iklan. Ada ya? iklan. Iklan. ya. Oke, pendapatan. Mhm. Atau mau dibenerin dulu mungkin. Oke. Oke, pendapatan. Oke. Lanjut. Pendapat tadi bisa diulang lagi tadi. Oke, jadi untuk kaum milenial sendiri nih, Mbak Clarissa, ada ini nggak tips atau pertimbangan apa saja yang harus diperhatikan supaya kita tidak salah memilih properti? Oke. Biasanya Iya. ini pendapatannya dulu. Iya, pendapatan, oke. Dulu. Terus pilih ini developernya.
track Oke. recordnya. Developer. Oke, benar. Itu yang penting harus tuh. mau kepo ya Pak ya. Oh. Nggak apa-apa, bisa dibilang cerewet tapi nggak apa-apa. Tapi kan soalnya kalau sudah kadung kecemplung gitu, Benar. kan susah kalau properti Iya, kan betul. udah DP udah apa kan susah mau ngambil kayak gitu. Mana apa ya, itu hal yang paling penting sebenarnya. Iya. Gimana sepak terjang developernya dan Developer ya. juga Amanah nggak? Gitu. Ya, betul, Oke. betul. gimana portofolio pekerjaan Ya. developernya. Terus Kita mau- boleh berbagi sedikit ya. Oh, boleh. Silakan. Ruang Alhamdulillah seluas-luasnya nih. kami menjadi pilihan developer Ray Excellent Award kemarin ya tahun 2021. Soal interpretasi tadi kan. Iya, kita iya, kayak betul, di betul. sini. Di Jawa Timur lalu ke Jakarta. Congratulations. Untuk kategori rumah MBR gitu. Oke. Mewakili Jawa Timur. Luar biasa. Ih, keren loh. Hal itu juga yang akan menjadi poin plus kita untuk dipilih oleh konsumer ya gitu. Jadi buat teman-teman millennials juga harus lihat cross check dulu developernya, biar nanti beli nggak ditipu gitu atau Iya. nggak kaleng-kaleng gitu Iya. sih kualitasnya. Sama lihat ini peruntukannya buat apa? Benar. Kan kadang Oke. ada gini. Saya tinggal di rumah orang tua nggak boleh nih karena mungkin saya anak terakhir atau apa. Nah, oke kalau pengen beli properti buat apa nih? Apa untuk disewain kan bener ya? Oke, Untuk- iya, untuk betul. ditinggalin atau untuk usaha misalnya bikin apa misalnya ruko atau apa Ruko. untuk Iya. apa, gitu. Jadi itu penting untuk apa dulu nih gitu. Karena untuk apa dulu ini nanti menentukan di daerah mana tuh kan gitu ya. Oh iya, betul. Pengaruh. Jadi harus Bener sih. banyak membandingkan para developernya gitu properti. Iya. Kalau istilah anak sekarang mah belanja dulu. Maksudnya belanja tuh ngeliat-ngeliat doang. Iya, Oh iya, developer ini oke, ini enggak. Iya. Karena banyak banget juga sekarang itu kan memang developer juga ya abal-abal bisa dikatakan gitu. Bisa ya dikatakan kan? gitu sih, Kak. Yang penting istilahnya bisa dapetin dulu ini nasabah gitu Iya. atau klien ya kan, tapi nggak amanah, belum tentu bakal dibangun tuh perumahannya Iya, gitu loh. hanya Desi. janji palsu yang Jangan beli diberikan. yang satu di kaping-kapingan. Makan kalau kapingan kan nggak berizin ya. Betul. Terus Oh. ya kalau dan enaknya gini sih, nih ini promosi jangan-jangan. Nggak Iya, apa-apa, ya. boleh. Jadi kalau kita KPR, ya kalau KPR itu seperti gini, yang checklist ini sudah perbankan. Oke. Oke. Ya kan, benar nggak sih? Iya, Ya, benar. Ya, jadi itu buat yang awam yang buta tentang properti sebenarnya dengan KPR itu terbantu. Karena perbankan itu pasti lebih jelimet dan berlayer itu untuk Oh iya, untuk Sudah nolak, ada untuk iya nggak keamanannya sih? juga. appraisalnya ya Iya. buat menilai Kalau kelayakan bangunan developernya itu. nggak beres, unitnya nggak beres pasti nggak di ACC. Nggak bakal di ACC, Ah, benar. Hmm. Betul, betul, betul. Iya. Nah, Terus berikutnya nih. ini tambahkan sedikit ya. Boleh. Setelah itu ya dibuat financial planningnya gitu. Tujuannya berapa lama untuk punya properti gitu ya. Jadi udah harus dibikin financial planning gitu. Itu yang penting sih Perlu financial kerja tambahan planning. nggak gitu? Penghasilan Iya. tambahan nggak? Oh iya. Kadang-kadang kan ada orang yang salah kaprah ketika dia tidak memperhatikan financial planningnya kan. Dia hanya mengutamakan udah nggak apa-apa dalam waktu dekat aja, nggak apa-apa dibanyakin aja belinya, duitnya dibanyakin di awal. Terus di akhir-akhir ketika dia mulai mengangsur, ada Benar. kebutuhan mendadak, dia ini kan ada kesulitan kayak gitu. Iya. Tapi tenang aja Besti, ini sekarang dengan adanya salah satu produk terkini dari Wah, BSI. apa ini? Oh, dari BSI. Iya dong, ini sekalian Wes. kita sponsor ya. Oke. Kan relate banget sama dia sama Mas Alvin dan Mbak Clarissa ya. kan? Oh. Jadi masalah financial planning berarti kan ngatur cash inflow-nya dan Betul. cash outflow-nya ya kan. Nah, di BSI kita punya namanya Griasi Muda nih. Nah. Griasi Muda itu memang khusus banget untuk kalangan milenial nih Besti. Betul. Di mana usia pengajuannya mulai dari 21 tahun hingga 40 tahun. Itu masih kategorinya milenial ya, Mas Alvin Iya. dan Mbak Clarissa. Terus yang penting lagi juga nih, kalau tadi bisa ngatur cash flow berarti mendingan ini aja kalau misalnya punya penghasilan nih, Betul, itu diatur-atur banget karena memang kita punya tenor yang sangat panjang. Bisa sampai dengan 30 tahun atau sampai dengan batas usia pensiun ya kan. Jadi Wah, bisa ngatur menarik misalnya nih, menarik. gaji 10 juta nih. Yaudah deh, karena aku juga biasanya kan kalau milenial tuh relate juga sama masalah lifestyle atau hobi mungkin. Jadi kalau kita punya jargon tuh ya, punya rumah impian tapi hobi nggak ngalah. Jadi artinya kalau misalnya punya 10 juta nih, yaudahlah spend dulu 4 jutanya buat angsuran, misalnya 2 juta aku mau ini deh cicil motor buat hobi aku. Itu bisa banget pakai Griasi Muda ini. Oke, Besti. keren dong. Oh, keren banget. Terus lagi nih yang bikin lebih unik lagi dari produk ini, karena kita plafonnya bisa up to 120% nih Mas Alfian sama Mbak Clarissa. Karena ya biasanya kan juga milenial kalau punya rumah pengennya yang kekinian dong, bisa Iya. kan, kayak misalnya beli di propertinya Mas Alfian nih.
modelnya kayaknya aku kurang ini deh, kurang strek, aku pengen tambah-tambahin. Oke, Nah, dengan adanya plafon tambahan up to 120% bisa minta request nih ke developer, aku mau dong tambahin ini. Upgrade customize. Yes, kayak gitu, Yeah. customize jadinya itu bisa banget menggunakan Gresi muda, Wah. Mas Ferry. Jadi keren lebih banget. mudah ya. Iya. Betul. Istilahnya lebih instagramable. Kalau sekarang iya milenial kan pengen rumahnya instagramable gitu kan. Modern minimalis tapi kelihatan wow gitu. Iya. Terus buat Mm-mm. foto di mana-mana. Betul. Bisa pasang LED Iya, gitu kan di tangga-tangga. iya betul. Kayaknya di gitu loh. PTS Kedaton Jayaland ini Clarissa Property ini Bisa kayaknya nanti kayak custom bisa ya. nih kayaknya custom Ya. nih. Mau model apa aja Sip. nih? Jadi langsung aja nih karena udah disebutin tadi itu kan nama PT-nya dan juga mungkin kita bisa tanya langsung nih, bisa langsung ceritain kepada Besti Region 8 dan juga masyarakat luas mengenai properti yang disuguhkan oleh PT dari Mas dan Mbak. Gimana tuh? Bisa Baik. sekalian promote campaign di sini. Alhamdulillah. Ya, silakan. Iya kan suka malu-malu ya. Iya. Aduh insecure aku. Tentu kami membuat sebuah produk itu pengen yang berkualitas dan bermanfaat ya. Oke. Ya apa tuh sebaik-baik manusia kan yang bermanfaat buat orang lain Iya. gitu. Jadi kita pengen yang paling bagus, paling berkualitas di perusahaan kita gitu. Perusahaan Mungkin. kebetulan perusahaan kami ini mungkin tergolong imut-imut kalau dibanding lainnya ya, masih baru sekitar 6 tahunan 7 tahunan gitu, masih berproses berbenah dan itu terus gitu. Kebetulan salah satu yang bikin maksudnya walaupun dia kecil cuman dia ada something gitu ya, yang bisa lihat adalah kami mengerjakan semuanya sendiri. Oh. Jadi kita tidak mensub-subkan, jadi semua mulai dari desain, pemilihan lahan, pembangunan, pemilihan materi itu kita semua lakukan sendiri gitu. Ya, jadi kita emang ribet gitu, karena kita mau duitnya kita juga harus mau ribetnya. Iya. Jadi benar-benar bertanggung jawab ya, A to Z semuanya itu Iya. di handle sendiri. Iya, Di-handle kita- sendiri loh. Kita cover dan juga kontraktornya. Oke. Iya. Jadi ada apa-apa tuh kita cepet gitu, nggak ngasih nyari-nyari mana kontraktornya ini dong gitu, nggak gitu. Oke, nah nih kalau boleh tahu, kalau tadi kan dibilang imut-imut, emang sudah dari berapa lama sih Itu berdiri sih, di properti ini usahanya? Oke, kalau ini kita Berawal sih dari masih tahun masih 2015 ya. 15 akhir. 2015 akhir. Baru loh Besti ya kayak gitu kan. Ya, Awalnya Iya, dari iya. komersil ya, terus terus kita ke rumah subsidi juga. Subsidi. Oke. Tapi sebenarnya kita ini sih kontraktor. Kita Kontraktor. dengan pemerintah tapi. Oke. Oke. Terus bergeser jadi developer. Keren ya. Iya. Oke. Kalau di Lumajang, insya Allah jadi pilihan yang pertama buat warga Lumajang gitu. Nah, Iya. sekarang lagi hunting-hunting Surabaya Coret, Surabaya sekitarnya. Oh, Ah. sudah mulai melebarkan Mulai melebarkan sayap. sayap. Iya. Udah mulai pengen expansion gitu. Ekspansi ya, harus loh. Ditawarin di mana? Daerah mana? Di Ada Jawa di Barat, Pamulang. Oh, Pamulang. Pamulang kita Pamulang, insya Allah Tangerang Selatan. ditanya apa? Disuruh lihat lahan lah di sana. Oh. Pengen beberapa, iya pengen dibikin kayak gitu tuh, maksudnya dengan harganya, dengan kualitasnya itu ini, maksudnya cocok gitu. Iya. Tapi emang zaman sekarang tuh masyarakat kalau saya lihat nih ya, yang kerja di kota besar rata-rata justru pilih rumah itu di agak pinggiran, Agak Iya, second benar. city, kan? Iya. Karena Karena- gimana? Harga. Harga ya? Oh Harus iya. ada. Harga di tengah kota sekarang udah ugal-ugal. Nah, terus kalau aku sih yang Kredit kedua ya. emang bakalan pilih rumah pinggiran karena juga ganti suasana ya. Gitu Besti. Karena ya. kalau misalnya kita kerja nih, lu aja nih kan lihat nih, depan udah apa TP ya kan segala macam ini crowded banget. Iya, Yang lihatnya tuh semuanya gedung bertingkat. Yes. Nah, kalau kita pilih rumah di second city ya kan pinggir-pinggiran, masih ada hijau-hijau nggak sih yang Sama. bisa dilihat ya kan? Benar. Makanya kalau dia punya anak nih, Iya. apalagi masih kecil, lebih aman kalau agak minggir ya. Secara Oh, gitu. edukatif kan kalau di kota besar kalau kita nggak sering-sering barengin atau apa kan terserapnya tahu kan ya. Lingkungannya, Betul. Ya, iya. masalah polusi, kemudian ya itu kan hiruk pikuknya orang di Iya, sekitar. iya. Kita Tapi juga ya. ini sih juga mau mencari yang di kota-kota satelit gitu. Oke. Karena pasti kan yang disampaikan tadi kan Mbak ya kan anak-anak muda itu sekarang malah nyarinya yang pinggir-pinggiran kota gitu. Oh, gitu. Betul. Di Nah, pinggiran terus kota. kalau untuk masalah yang perumahan yang tadi udah dibangun mulai dari 2015 sampai sekarang tuh kira-kira udah ada berapa project sih
gitu. Kita sih titik lokasinya Ada empat lokasi. Cuman yang ada yang beberapa itu pemekaran jadi sampai tahap 4 kayak gitu. Jadi ada beberapa lokasi dari 4 itu yang dia bermekar gitu. Oke, tapi so far lokasi masih di Lumajang semua ini ya. Masih terbatas. Di Lumajang ya. Oke. Mau doanya ya. Iya Supaya bisa ke Surabaya. Amin. Dekat-dekat Surabaya. Nanti kan Iya. siapa tahu kita ada sedikit ini kan financial planning kita membaik. Iya. Surabaya atau 10 menit dari Surabaya, 15 menit dari Surabaya. Wah iya. Karena kalau di Surabaya aja nih orang udah pada pilih Sidoarjo misalnya atau Iya. Mojokerto, Betul, ya kan? betul. Gresik udah mulai minggir-minggir. Kan- Sebutnya Surabaya coret. Surabaya coret ya. Iya benar. Kan terbantu oleh ini jalan tol. Jalan ya. tolnya bener Iya. banget. Sekarang Keluar, jalan tol udah panjang banget nih jalan tol. Konsepnya sekarang Saling biasanya terhubung. perumahan langsung keluar ke jalan tol gitu. Itu Jadi lebih iya, mudah. bener sih. Banyak banget yang nawarin kayak gitu. Lokasi perumahan dekat dengan jalan tol. Itu Iya, langsung padahal nggak tertarik. tahu berapa lamanya Iya. ya kan? Yang namanya bahasa marketing. Iya, Nah, oke. Nah, terus kalau untuk rencana dalam waktu dekat ini, kira-kira project perumahan yang mau dibangun sama Clarissa Property ini di mana aja sih? Nah, insya Allah kemarin kita lagi hunting-hunting ya. Kemarin daerah apa sih? Jember. Jember. Mau Jember, mau Mojokerto lihat ya. Cuman lagi dipilih-pilih ini harga, tawar-tawar harga sama daerah Gresik yang nempel sama Surabaya lah. Oke. Nempel Surabaya. Ntar di Rejo gitu deh. Oke, di Diorjo. Oke. Tapi yang di Lumajang masih terus pembangunan. Terus, Masih terus ada ya sekarang Terus pemekarannya ya. pemekaran sudah Oke. ada. Nah, ini ada yang menarik nih dari Mas Alfian dan juga Mbak Clarissa. Tadi di salah satu CV-nya itu disebutkan juga ada launching clan application ya. Nah, itu real estate ecosystem and Muslim daily prayer tools. Nah, mungkin di sini bisa dijelaskan tentang clan apps ini seperti apa sih? Latar belakangnya kenapa kok bisa pilih bikin Aplikasi, platform seperti iya. itu gitu dan tujuannya kayak gimana goalsnya gitu. Kami ingin memanage user-user perumahan kita gitu awalnya. Terus kan ada namanya manajemen estate ya. Untuk memanage itu kita bikin satu aplikasi gitu dalam satu kebutuhan, misalkan dalam pemeliharaan lingkungan atau ada informasi atau aduan warga dalam satu aplikasi gitu. Namun akhirnya kita coba kembangkan lagi, tambahin ada Al-Qur'annya, ada jadwal sholatnya gitu. Iya. Apa? Umroh sama haji gitu. Mungkin Iya. nanti kedepannya ada ekosistem UMKM di Lumajang Iya. yang kita bisa masukkan ke situ Atau bisa untuk Jawa Timur ntar insya Allah. Ini lagi di masih kerjain merintis. terus nih, lagi develop. masih di develop sih. Saya mungkin bisa tunjukkan Boleh. sekilas ya Jadi kalau mau debut ini client application ya. Ih. ada wujudkan mimpimu biar langsung Iya. Oh orang- iya, aku Keren. udah baca jargonnya wujudkan mimpimu ya. Keren loh. Ini memang Mas Alfian sendiri yang ngedevelop atau gimana? Ya kami ada ini apa udah anak perusahaan. Keren loh. Nggak hanya properti loh Tapi ternyata. Iya. Iya kan? Kan Oh. dia soalnya ya banyak juga di jalan. kami ada rencananya ada perusahaan IT untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi perumahan itu untuk membantu bisnis kita juga. Terus kami juga berencana dekat buat ini ya develop Iya. umroh dan juga mudah-mudahan bisa bangun sekolah gitu, Sekaligus impian yang bisa kita. taruh. Nah, ini Oh. singgelilah. Oke, saya langsung download aplikasinya boleh? Langsung dulu ya. Nama programnya Jovisa Umroh ya. Oh, Jovisa, ya Allah. Bisa bilillah. Oke. Jadi beda ya. Jadi tapi kita ini masih dalam satu platform. Ternyata ini bikin lagi ya, baru Iya, ada application yang baru. benar. baru. Jadi gimana tuh, kan kita juga pingin tuh bangun bangun masjid di surga. Iya, Bangun rumah, orang iya, gitu. betul. Oke. Jadi milenial ini kan berenergi nih. Iya, iya. Oke, berenergi. Nggak bisa di stop, nggak bisa, tapi diarahkan kan gitu. Iya. Oke. Gimana caranya menjemput jodoh? Jodoh kan pasti ya. Maksudnya Pasti. juga dijanjikan sama Allah, entah itu di dunia atau nanti di akhirat ya ketemu Betul, jodoh. betul. Nah, gimana tuh? Ayo, jemputnya gimana tuh? Kan kayak gitu. Karena kita kan juga ada buku juga sebenarnya. Cuman Iya. belum ini ya. Cuman masih di proses edit. Udah jadi cuman proses editing gitu karena yang nulis nikah. Oke. Ya, terus lagi Bintaro dia. Itu tuh tentang jemput jodoh itu gimana biar seseruan tapi nggak perlu pacaran. Oh, Ntar oke. nikah kayak Iya. gitu. Tapi jadi sibuk mencari ilmunya aja gitu. Yakin deh ketemu gitu.
entah sama yang kemarin atau yang baru kan, walau alam, tapi ntar ketemunya paling nggak secara syar'i. Mas Alfian sama Mbak Clarissa ini apa mungkin ada darah-darah motivator ya? Iya. Kayak apa semua ide tuh kayak Ada semua gitu loh. direalisasikan Iya, loh, iya kayak gitu. betul loh. Keren loh. Nah, iya. Oke, jadi untuk yang application tadi kan jadinya ada 2 nih. Betul. Ya, tapi yang satunya lagi belum launching ya, masih proses develop ya kan. Ya, nanti mulai lah kan BSI sekalian yang bisa ngikut ya kan. Iya. Promosi. Iya, berarti ada banget kan bulan Boleh BSI ini. kita undang juga kalau main ke Lumajang ya. Oh, boleh. Lihat siap. proyek-proyek kita gitu. Ih, keren. Sama kegiatan kita. Boleh. Jadi kita tuh nggak cuma bisnis sebenarnya, kita juga kan itu bisnis kan muamalah ya, dan pengen juga sih mensupport anak-anak muda gitu, kegiatan yang positif gitu. Oke. Di Lumajang UMKM. kita dukung Oke. Iya. UMKM ya. Iya, UKM. UMKM. Kebetulan kita dulu kan ada di Kadin, sekarang juga sih. Dulu sih lebih aktifnya di UKM-nya, terus sekarang memang di properti. Cuman kita tetap nggak menutup mata tentang UKM, dunia UKM kan mereka istilahnya bisnisnya kebanyakan kan menengah ke bawah. Iya. Nah, kalau kita ini tidak mensupport, terus mau siapa gitu? Iya. Iya, benar. betul. Sih. Ya, soalnya juga akan relate ya sama goalsnya BSI, karena BSI itu pengen menjadi top 10 global Islamic Betul. bank. Itu nggak cuman kita support dari segi consumer Segala banking, lini. jadi Iya. juga termasuk kita support juga UMKM ya. Nanti bisa lah kita bicara lagi lebih lanjut ya, Betul. sama dengan Mas Alfian dan Mbak Clarissa. Kita Ya. doakan BSI juga bisa mewujudkan gitu, menaungi para wirausaha. Iya, siap. Insya Allah, Kita insya menunggu Allah. ini ya, menunggu kita. Iya. Oke, lanjut nih. Kalau tadi sempat Mas Feris di depan itu ngomongin masalah tipis-tipis mengenai book launching. Ya. Selain ini tadi juga ada nih, aku baca di CV-nya, aku dan kamu bertemu di 3 kota suci. Penasaran ini yang mana nih bukunya nih? Dibawa nggak? Bukunya kemarin udah itu udah jadi beberapa contoh, cuman kita Masih edit, revisi-revisi kita Oh, revisi, gitu. itu juga ada tentang apa sih, zikir petang pagi ya, zikir Intinya petang sih pagi. buku itu sih menceritakan kisah perjalanan, kisah cinta kita gitu. Ketemunya di ini Al-Aqsa. Kami kan Oh. bertemunya di 3 kota suci gitu. Ntar dibikin film lama-lama nih kayaknya. Ini Besti, Iya, kayaknya gitu deh. filmnya Reza Rahadian. Iya. Iya. Jadi mungkin sebagai pasangan hidup ya kan, kalau pepatah mengatakan tuh kan, kalau kita ingin pergi jauh, pergi cepat, pergilah sendiri gitu. Kalau pengen pergi jauh, melangkahlah bersama gitu. Jadi kita di buku itu sih pengen memberikan inspirasi buat anak muda bagaimana melangkah bersama dengan pasangan yang positif dan mencapai tujuan gitu, untuk bermanfaat sebanyak-banyaknya sih gitu. Aduh, sih. melting gue. Keren loh dari tadi kata-kata juga kayak Iya, ya ampun, maksud Mbak yang begini. insecure bener. Udah kelar kita kiriminnya. Boleh, Ya, boleh. boleh. Itu udah lama malah, sebenarnya itu malah sebelum ini jauh ya, beberapa tahun lalu udah. Nah, Nah, kalau yang ini ya, apa nih? kalau di depan kita ada buku mahakarya profil 50 wanita inspirasi Indonesia. Nah, ini Mbak Clarissa bisa Nih, aku bisa nebak banget nih Mbak Clarissa cerita. sebelah mana. Sengaja saya suruh pakai masker biar ketahuan. Oh, iya. Satu-satunya kan ya. Iya. Nah, di sini nih. Ini Dari 50 apa ini orang Mbak cuma Clarissa? saya doang lo pakai masker. Terus dipikir saya tuh endorse ya. Ini gimana ceritanya nih Mbak Ya. Clarissa bisa masuk ke dalam profil 50 yang bisa inspiring Iya, gitu loh. inspiring. Woman inspiration. Woman inspiration. Ceritanya adalah sebenarnya ini ya, kalau saya sih menjalani hari-hari seperti halnya biasa, menjadi perempuan, menjadi ibu, menjadi istri gitu. Ya, saya nggak tahu, maksudnya yang tidak untuk keluarga saya aja, tapi juga untuk orang sekitar kita, gitu kan. Terlebih orang-orang yang mungkin kurang beruntung, ya seperti maksudnya anak-anak ideologis, terus atau single factor terutama perempuan di luar sana, benar ya? Iya. Benar-benar. Nah itu, ya saya nggak tahu ada ya dari Jakarta, gitu bla bla bla, terus dia terus tahu juga perjuangan bagaimana membesarkan perusahaan tanpa background. Kebetulan keluarga saya nggak ada background developer. Iya. Sebenarnya dunia developer properti developer itu adalah usaha yang melibatkan 114 layer kerjaan
misalnya gitu. Kayak anu ya, jumlah surat ya. Iya, jumlah Pas. surat. Nah, ini kata senior Surat saya ya. nih, Oke. saya 114 kerjaan Karissa. Oke. Di situ banyak perut yang dititipkan kan gitu ya. Oke. Semakin Iya. banyak Semakin klien, banyak. semakin banyak perut yang dititipkan. Nah, Betul. itu bayangin saya perempuan, terus kita misalnya melangkah bareng akhirnya membesarkan perusahaan dengan modal minim dari kota kecil. Iya. Bisa dibayangin ya, dengan pengetahuan minim tanpa background. Dan pasti itu seru gitu loh, maksudnya jatuh bangunnya seru Iya, banget sampai pasti. yang lapor ke kantor polisi, yang gini itu sudah dengan saya yang sekuprit ini ya. Ya itu nggak tahu, mungkin ada ya, itu kan balik lagi tadi Allah yang mengarahkan langkah-langkah mereka untuk ketemu saya seperti itu sih. Karena saya ngerasa nggak yang gitu-gitu berbuat gimana gitu. Ini ya, nah maksudnya down to earth banget ya Down Mbak to Clarissa earth. ini ya. Jadi terpilih sebagai 50 wanita inspirasi Indonesia, tapi tidak merasa bahwa dirinya adalah sebagai 50 wanita inspirasi gitu loh. Karena prinsipnya di atas langit sudah langit. Ya. Ya, itu Sepakat sih yang kalau itu. itu sepakat Mungkin sih. ya. Karena emang mesti terus belajar ya untuk mengembangkan diri kita bisa Betul. lebih baik lagi dan bermanfaat untuk umatnya gitu ya. Nah, terus langsung aja nih kan, karena ini memang apa namanya, istilahnya nasabah prime juga nih. Betul. Di BSI di area Jember, kita langsung mention ya area Jember. Bisa nggak nih Mas Alfian dan Mbak Clarissa juga memberikan testimoni nih tentang Bank Syariah Indonesia dan juga harapannya untuk Bank Syariah Indonesia. Dan Syariah Indonesia Iya. baru lahir bulan atau 1 Februari. Iya, 1 Februari. Lahirnya sama kayak bulanku ya. Oh, kita sama, kita Aquarius. Waduh, gampang ya. Nah, jadi lahirnya juga sama. Kebetulan dulu sebelum BSI merger adalah aku sudah ini ya, Iya. salah satu yang merger itu, lalu lahirlah BSI Syariah. Itu buat kami yang entrepreneur ini, yang harus memang banyak melibatkan perbankan dalam usaha kami, itu kita sangat terbantu banget. sekali. Terlebih dengan akad-akad yang syariah, Iya. dengan kemudahan-kemudahan, dengan berbagai fitur, Iya. ya, dengan fitur pilihan, itu seperti apa sih? Kita ada beban nih, kadang akad ya. Mungkin juga buat kita yang paham hal itu tuh nyesek loh, maksudnya apalagi kayak kami developer ya. Iya. Aduh, agak gini aja. Itu dengan adanya ini seperti salah satu solusi gitu. Oke. Salah satu solusi itu. Alhamdulillah ya, itu semoga ini BSI kedepannya dengan yang semakin baru lahir nih, Iya. baru lahir, tapi kayak baru lahir dia langsung gendut gitu, langsung gede gitu, langsung gemes. Langsung gemes ya. langsung lincah, langsung jadi kayak bintang gitu. Ya berharap bisa menjadi lebih besar, Amin, lebih amin. banyak bermanfaat untuk umat Amin, di insya segala lini, di segala segmen, sama segmen kayaknya ya. Dan ini apa namanya, tetap seru, Ya. Oke. tetap seru, tetap menjaga tadi tuh syariahnya. Syariah. Hingga kami ini sebagai user itu punya pegangan nih. Oke. Ya. Luar biasa. Luar biasa Tentu kita sekali. doakan juga BSI itu biar menjadi top global player gitu ya. Oke. Amin. Tentu nggak kalah dengan yang top 3 di Indonesia gitu. Syariah kan kita mengedepankan syariah ya. Iya. Betul. Tapi juga fitur-fiturnya juga nggak kalah gitu. Iya, betul. Memudahkan, modern dan simple semuanya Simple. gitu. Iya, Kemudahannya luar biasa. kita. Testimoni juga harapannya semoga bisa memang terwujud ya, yang masalah top 10 Global Betul. Islamic Bank, tapi insya Allah juga BSI sekarang juga apa namanya, semakin melek banget sama namanya pengembangan digital, Ya. teknologi ya kan. Jadi terbukti dengan misalnya kita punya aplikasi BSI Mobile aja yang di situ ternyata emang udah apa namanya komplit banget ya Kak Feris ya, mulai dari fitur masalah dana, transaksi, Yes, ya betul. kan, pembiayaan aja sudah ada. Nah, so nanti ini akan memudahkan teman-teman developer karena nantinya kita akan launching juga namanya pengajuan KPR atau GRIA itu bisa melalui BSI Mobile. Oh, dari Gitu. mobile langsung. Iya, dari langsung. Wow, Gampang lebih banget mudah ya. kan? Iya. Kalau yang sekarang ini sudah ada namanya BSI Mitra Guna namanya. Kalau itu untuk ya sejenis, kalau di bank konvensional mungkin KTA ya kan. Jadi sampai dengan 50 juta itu benar-benar nggak ribet.
tanpa dokumen apapun di situ. Nah, Keren. sekarang kita mau launching yaitu tadi untuk pengajuan GRIA atau KPR kayak gitu. Jadi nantinya kalau misalnya sekarang nih mungkin ada user yang pengen beli di Mas Alfian sama Mbak Clarissa masih harus nunggu nih yang kayak misalnya 5 sampai 7 hari gitu ya. Tapi nanti dengan adanya pengembangan di BSI Mobile App wah lebih cepat. Udah langsung bisa masuk ke developer juga gitu approval-nya. Sesuai gitu. dengan karakter generasi milenial dan terlebih generasi Z tadi ya. Maunya instan. Iya betul. Padahal mie instan aja perlu dimasak dulu. Iya. Sekarang pun kita goleran mau beli rumah pengajuan KPR bisa Iya. kan BSI Mobile. Asal cinta nggak instan. Aduh menoho baby. Langsung gitu ya. Nggak boleh instan. Oke, saya mau nanya ke Mas Alfian nih yang terakhir mungkin ya. Untuk last message untuk generasi milenial terhadap investasi properti. Nah, ini buat millennials penting sekali kita investasi di properti ya gitu. Tentunya tadi yang sudah kita obrolin tentang karakter milenial gitu. Ya. Lebih harus pilih gitu mengedepankan Aset tetap dulu harus di ini kan, karena aset tetap itu atau properti itu kan dia makin tahun Makin naik, harganya Makin naik. dari kemarin, sisi aset tanahnya ya. naiknya setahun bisa 5 sampai 6%. Oh. Gaji kita Ya udah usah ngomongin ya, bikin makin tertohok nanti. Iya, jadi iya. itu memang harus disegerakan. Oke. Kenapa? Karena takutnya makin susah, makin Iya, harganya makin Kan kalau nggak memulai, pertama semakin mahal ya harga propertinya. Iya, betul. Terus mungkin tabungannya juga semakin berkurang karena Ya, dipakai Kebutuhan kebutuhan yang lain. atau gaya hidup dan lainnya yang gitu. tidak jelas biasanya. Dan rumah itu pride ya. Apalagi Oke. kan rumah itu pride. Iya, Jadi harga diri. Gitu, rumah itu tempat kita istilahnya kita waktu kita banyak di rumah tuh, di luar kantor kita di rumah, tempat ya semua ibadah banyak Di terjadi rumah. Betul. gitu. Jadi tadi itu kan kebutuhan penting, Iya. kebutuhan primer jadi diutamakan. Kalau udah rumah udah ke-handle bisa urus yang lain-lain, ya nggak sih? Benar. Iya Gaya sih. doang, tapi tempat tinggal nomaden gitu kan ya nggak lucu ya. Iya, Iya, betul benar-benar. sih. Salah satu value nggak sih kalau Betul. dengan apa sih pasangan kayak gitu bisa berjuang bareng atau salah satu harus menginvestasikan untuk tadi untuk properti dulu. Iya. Atau berjuang bersama bisa juga. Berjuang Iya, bersama. berjuang bersama pastinya ya. Akhirnya bisa punya Baiti Janati. Iya. Rumahku surgaku. Luar biasa. Aduh, luar biasa sekali. Ih. Tak terasa nih ya Kak Feris kita udah di penghujung Iya. waktu podcast kita. Padahal ini masih seru banget ya. Iya. Mungkin next episode kita bisa undang lagi Undang kita lagi bahas dengan topik yang berbeda. Karena tadi Oke. ternyata nggak cuma urusan properti nih ya kan. Iya, Mas Mbak Clarissa banyak banget nih yang bisa Betul. dibagikan Oke. kepada sobat milenial kita gitu kan. Our door is wide open. Waduh, Yes, terima kasih for sure. banyak. Baik kalau gitu Kak Feris kita Ya. akhiri aja untuk podcast kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Ya, terima atas kasih. kehadiran Mas Alfian dan juga Dan Mbak Mbak Clarissa. Clarissa. Terima kasih juga telah mengundang kita ya. Terima kasih. Iya, dan semoga tadi yang udah kita obrolin bisa menjadi inspirasi Betul. bagi Besti Region 8 Surabaya Ya. dan juga untuk semua nasabah atau kalau kita nasabah kita tuh punya namanya sahabat syariah kan Sahabat panggilannya, syariah, sahabat betul. syariah di Bank Syariah Indonesia gitu. Oke. Nah ini sekian ya dari kita. Dari karena kita. sebenarnya kesempurnaan itu hanya lagu milik Rizky Febian. Oh iya. Bercanda dikit kan. Oh iya, sebelum kita tutup kita juga mau ngumumin nih kalau kita juga akan ada acara, Oh iya betul. ya kan? Betul. Benar, karena sebenarnya podcast ini merupakan rangkaian dari event dari salah satu event besarnya Betul, Bank Syariah betul. Indonesia yang dinamakan Live Beat BSI Expo 2022 yang nanti akan insya Allah digelar pada 26 hingga 29 Mei. Ya. Boleh dicatat. Sampai 29. Iya, Nanti betul. juga kita Gimana eksklusif dong? ya akan Gimana tuh? mengundang Mas Alfian dan Mbak Clarissa ya dalam salah satu tenan yang akan hadir jadi Iya, undangan betul. kita karena nanti itu highlightnya adalah Property and Automotive Exhibition tempatnya di Royal Royal Plaza, Plaza Surabaya.
nggak Keren sadar banget ini bener. acaranya Kita pastinya nih, ya. Iya, kalau betul. Di Jakarta kita langsung pulang deh kayaknya. Wah. Iya, Di ya. Jakarta, benar. Lagi di Jakarta, Langsung pulang. boleh Ah. menyempatkan diri nanti Iya, harus datang dan nih. timnya nanti bisa langsung hadir juga ya karena Betul. nanti memang itu eksklusif hanya sekitar 24 developer terpilih rekanannya Bank Syariah Indonesia dan Semoga juga beruntung ya saya. iya, oh ini eksklusif ya, dapat undangan langsung dari kita loh ini kan. Wow. Karena ini sebagai Terima bentuk kasih, sudah BSI. hadir di podcastnya kita ya kan. Jadi kompensasinya yaitu bisa langsung dapat salah satu tenan terpilih lah untuk developer yang diundang. Bisa partisipasi juga ya pastinya. Keren. Gitu. Ya harapannya nanti bisa istilahnya jadi pilihan Betul. ya, dari nasabah-nasabah kita karena kebetulan nanti yang kita undang itu selain dari kita pengunjung booth sendiri Iya. di mall itu kita juga akan undang beberapa istilahnya kebun kita istilahkan Betul, ya. ha. Nah, kebun itu adalah instansi ataupun perusahaan baik itu BUMN maupun swasta yang bonafit yang menjadi rekanannya Bank Syariah Indonesia gitu. Oke. Mitra ya. Iya, Mitra, jadi kalau betul. mau investasi di Lumajang kita bisa arahin nih Betul. kemana properti yang bagus. Kan Kayak gitu. exit-tolnya ke situ. Iya. Tetap jalan tol ya. Tetap jalan tol ya. Oke. Oke. Semoga acara ini lancar, sukses. Amin, terima Amin. kasih Mas Diberkahi Alfian. ya. Sampai episode keberapa? Ya sampai episode berikutnya. Berikutnya. Oke. Terima Ya. kasih ya Mbak. Siap. Iya. Langsung Ya. kemana aja Kak, boleh? Baik, Besti RO8 Surabaya, sampailah kita di akhir acara pada podcast ketiga episode kita kali Yes. ini, yaitu dengan tajuk Wake Up Millennial, Yuk Melek Investasi Properti. Kami mohon maaf apabila selama penyelenggaraan ada kata-kata yang kurang berkenan. Iya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Mas Alfian dan juga Mbak Clarissa yang sudah jauh-jauh datang dari Lumajang. Kita impor langsung. Kita dari- impor langsung Enggak balik lagi ntar. Oh, balik. Ke Jogja. Wow. di sela-sela jadwalnya yang padat, merayap ya kan untuk Karena datang. kami juga aktif di REI, Oke. Real Asset Indonesia asosiasinya. Besok seluruh insya Allah presiden datang ya. Ya, Wah, Presiden Di Jokowi Jogja. juga datang. Oke. Ya, sampai Oke. Ahad kita. Oh, oke. Siap. Ada pertemuan Rey Jatim seluruh seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Karena Baik. sudah 50 tahun. Wow. Wow, Iya, keren. iya, iya. Baik, kita ucapkan semoga acaranya di Jogja juga lancar, perjalanannya lancar, selamat sampai tujuan. Amin, Oke. amin. Akhir kata, saya Feris. Dan saya Zakia. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nervous aku, keren. ya. Ya udah insecure duluan. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Alvin dan Mbak Sama-sama. Clarissa. Sampai jumpa. Ya, terima kasih.